Hai, halo Cappuccino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali. Bukan yang pasti di channel Kang Cappuccino Team. Hai, semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selalu sehat dalam sehat yang bermanfaat, dan rezeki lancar selalu, amin. Oke, untuk video kali ini Capcin ingin membawakan video sedikitnya hiburan dan pengetahuan teman-teman ya. Semoga terhibur, menambah pengetahuan. Langsung saja kita yuk. Untuk segmen kali ini, kisah buta seram yang menghibur. Tokoh wayang orang karakter buta yang biasa disebut warga Indramayu dalam pentas seni sandiwara. Gelagam Corok Rayu, apa sih kalian? Tokoh wayang orang karakter buta yang biasa disebut oleh warga Indramayu dalam pentas seni sandiwara. Walaupun berwujud seram, sosok buta ini biasanya tokoh yang ditunggu-tunggu kemunculannya di pentas seni sandiwara. Meski ditakdirkan berperan antagonis yang jahat dan seram, juga kadang-kadang diselipkan adegan-adegan lucu dan kocak yang membuat masyarakat tertawa terbahak-bahak oleh tingkah si buta ini. Sosok buta atau dalam legenda masyarakat Indramayu adalah bernama Wiragora. Dipercayai sebagai tokoh jahat antagonis sejenis siluman yang menghuni aliran kali atau sungai Cimanuk. Karakter buta atau Wiragora ini adalah musuh dari tokoh pendiri Indramayu, yaitu Wiralodra. Kalau Wiralodra adalah sosok seorang yang bijak dan pencetus Indramayu, sedangkan Wiragora adalah sosok yang digambarkan berkelakuan buruk dan jahat. Tidak tahu sih dari mana asal-usul tentang tokoh buta ini, mengingat di dalam naskah-naskah babat yang mengisahkan pendiri kota Indramayu enggak ditemukan tokoh buta Wiragora ini. Walau begitu, kisah tentang Wiragora sering dijadikan tokoh dalam pertunjukan pentas seni sandiwara, atau ada juga di Singa Depok. Bahkan di hari raya Lebaran pun ada tokoh buta ini pawai berkeliling kampung sebagai hiburan di hari raya. Wujud Wiragora atau buta yang digambarkan di pentas seni sandiwara seperti pada umumnya dalam sebuah kisah. Tokoh yang berperan antagonis digambarkan sosok yang seram dan jahat. Begitupun kakang buta ini digambarkan dengan sosok laki-laki berbadan tinggi besar, perut gendut, bermata dan mulut bergigi besar, bertaring, berkulit hijau, ada yang hitam dan ada juga yang merah, dengan suara geraman atau aungan yang besar menggelegar di speaker-speaker dan sound-sound sandiwara. Asal-usul Wiragora. Kalau melihat di salah satu pementasan sandiwara yang biasa diperankan, Wiragora ini dikisahkan sebagai saudara tertua Wiralodra. Dan Wiralodra sudah mempunyai istri yang bernama Endang Darmaayu. Rupanya kecantikan dan kemolekan Endang Darmaayu ini menarik hati dan membuat Wiragora kesengsem. Walaupun Wiragora ini sadar bahwa Endang Darmaayu adalah istri saudaranya, yaitu Wiralodra. Tapi rupanya Wiragora ini memiliki niat jahat dan ingin merebut Endang Darmaayu dan memilikinya. Di suatu saat ada kesempatan pada suatu kamar di mana Endang Darmaayu dalam keadaan tertidur di kamarnya. Dengan merindik-rindik, pelan-pelan Wiragora memasuki kamar Endang Darmaayu. Wiragora berusaha memaksa mau mengutarakan niat jahatnya. Tapi memang Endang Darmaayu bukan cuma parasnya yang cantik. Dikisahkan Endang Darmaayu juga mempunyai berbagai ilmu kanuragan dan jago bela diri. Bukan Endang Darmaayu namanya jika mudah diruda paksa atau dilecehkan. Kemudian Endang Darmaayu melawan.
Keduanya bertarung, saling adu ilmu, dan dalam pertarungan itu Wiragora akhirnya kalah dengan keadaan muka yang tercabik-cabik dan luka parah. Kemudian terkapar dan tak berdaya. Seluruh saudara dan masyarakat kini mengetahui kebusukan Wiragora, termasuk saudara-saudaranya. Wiragora cabul dan biadab sebab hendak melecehkan Endang Darmayu. Wiragora merasa malu dengan apa yang dia perbuat. Wiragora kemudian pergi. Dikisahkan Wiragora kemudian terjun ke Kali Cimanuk dan tanpa muncul lagi entah kemana. Dan setelah peristiwa itu kemudian dikisahkan bahwa Wiragora berubah menjadi siluman penguasa Kali Cimanuk. Ia kemudian dijuluki dengan sebutan Buta Wiragora. Selesai. Sekian kisah tentang si Buta Wiragora dari Indramayu. Kisah ini menurut penulis kedudukannya hanya sebagai kisah fiksi, teman-teman, yang disisipkan oleh dalang atau sutradara sandiwaranya. Pada kisah babat Indramayu seperti kisah Arya Kamandanu yang disisipkan oleh pendiri Majapahit oleh sutradara film Tutur Tinular. Tapi ya begitulah, kisah Wiragora di Indramayu sepertinya sudah menjadi legenda. Bahkan ada yang menganggap keberadaan tokoh Wiragora itu benar-benar ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya teman-teman, saya Kang Capcin mengucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.